Salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada pagi ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa dalam rangka menempatkan abu jenazah almarhum Bapak Hutomo Apik. Dan akan selalu kita iringi doa dengan doa-doa yang akan kita panjatkan dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau, dan juga dukungan doa restu dari yang hadir maupun yang tidak hadir. Apabila saat ini arwah beliau almarhum belum menempati alam surga bahagia, arwahnya belum tenang, damai dan bahagia, dengan bantuan doa-doa yang akan kita panjatkan akan segera membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa para suci, kita bawakan doa penempatan abu jenazah ini dengan hikmah. Ini plus 7 hari kapal ya? Sekalian 7 hari Bante. Ya. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama memberi hormat dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka halaman 2. Persembahan dupa untuk almarhum. Halaman 2. Lencok dikumpulkan. Silakan duduk. Oh, enggak apa-apa. Dibuka halaman 4. Halaman 4. Tapeju mantra welas asih. Namo Paling pojok sini. Sepang seintasa ametawa. Namo Sepang seintasa
sa Amitabha Namo Sipam Se Intasa Amitabha Namo Tam Bạch Quan Sơ Yên Bồ Sát Namo Tam Bạch Quan Sơ Yên Bồ Sát Namo Tam Bạch Quan Sơ Yên Bồ Sát Namo Ba la cha na ta la ye ye Namo a li ye Ba la cha te sa ba la ye Ba te sa to bo ye Ba la sa to bo ye Ba la cha lo ni cha ye O sa bo la ba ye Su la na sa ye Namo Chi Chi To I Mo La Li Ye O Lu Che Di So Bo La Li So Bo Namo La La Chi Ta Si Li Mo Thu Tho Sa Ni Sa Tho A Sa Tho Su Pho Ta Sa Ni Sa Pho Sa Tho Namo Pho Sa Tho Namo Pho Che Mo Pha Tơ Tơ Ra Chơ Ra O A Pho Lu Di Lu Cha Ti Cha Do Ti I Si Li Mo A Pu Ti Sa Tu Sa Do Sa Bo Mo La Mo La Mo Si Li To I Chi Lu Che Ma Tu Lu Pha Sơ Ye Ti Mo Ma Pha Sơ Ye Ti To La Ti Li Ni So Pho La Ye Chơ La Mo Mo Pha Mo La Mu Ti Li I Si Sơ Na Ba La Sân Pho La Sơ Li Quá Sa Pho La Sa Ye Mo Lo La Mo Lo Si Li So La Si Li So Lo Po Ti Ye Po To Ye Niệm Te Li Ye Na La Chi Cha Te Le San Ne Na Po Ye Mo Na Sa Po Sita Ye Sa Po Mo Sita Ye Sa Po Sita Yo Ye Sa Po La Ye Sa Po Na La Chi Cha Sa Po Mo La Na La Sa Po Sila San A Mo Cha Ye Sa Po Sa Po Mo Ga A Sita Ye Sa Po San Che La A Sita Ye Sa Po Mo Ta Mo Cha Sita Ye Sa Po Na La Chi Ta Po Cha La Ye Sa Po Mo Bo Li San Che La Ye Sa Po Nam Mô Hô La Tan Na To La Ye Nam Mô Hô Li Ye Pho Lơ Che Te Sa Pho La Ye Sa Pho Om Si Ben Do Man To La Pho To Ye Sa Pho
dibuka halaman 56, 57, 58, 59. Kita akan membaca sincing atau sutra hati dan mantra-mantra mempersembahkan makanan halaman 59. 56 dahulu, 58 bagian bawah, 59 satu halaman, masing-masing bait dibaca 3 kali. 56 sincing. Namo Bhagavate Sampurna. Namo Bhagavate Sampurna. Namo Bhagavate Sinh sinh quan cha trai bồ sa sinh san bồ ra bồ la mê ta sa cho trai bồ e trai cô nó e trai cô a sa li sa sa bồ e công công bồ li sa sa te sa công công te sa sa sinh sa ye vô đồ sa li sa cho quang cơ sang cơ sang bồ mê vô cao vô trên cơ tan vô trên sa đô công tơ bồ sang vô sa sinh sa vô yan a bê sa yin vô sa sang mê chô quang vô yan tên na cha vô e sa chinh vô mê ye vô mê chinh na cha vô la sa ye vô la sa chinh vô cơ che mê ta vô cha ye vô ta e vô sa ta cơ vô te sa ta e mô đa vô lo mê ta tu san vô ca e tu với ô con vô lan nê tan tao mừng siêu chú sa nê quang san sa cho vô e bồ đa vô lo mê ta tu ta la san ca san bồ tì với cha bồ đa vô lo mê ta san ta kì ta sa vô san vô tan tan chu nát tu ti chen tu chan sa bồ sinh có sa bồ đa vô lo mê ta tâm cha ye chen ti bồ la san chen ti bồ ti sa bồ công nam mô a mi ta bồ yen ta te bồ yen ta te ye ta a me le ta bồ ki a me le ta sin ta bồ ki a me le ta pe cha lan tông a me le ta pe cha lan tông cha mi ni cha cha le sa bồ hồng mô a mi ta bồ yen ta te bồ yen ta te ye ta a me le ta bồ ki a me le ta sin ta bồ ki a me le ta pe cha lan ti a me le ta pe cha lan tông cha mi ni cha cha le sa bồ nam mô a mi ta bồ yen ta te bồ yen ta te ye ta a me le ta bồ ki a me le ta sin ta bồ ki a me le ta pe cha lan ta a me le ta pe cha lan tông cha mi ni cha le sa bồ nam mô sa va ta ye ta va la che ti om sam bồ la sam bồ la nam mô sa va ta ye ta va la che ti om sam bồ la sam bồ la nam mô sa va
ye to ye ta cha ta om solo solo pola solo sa bo nam mô solo po ye tam ta ye to ye ta cha ta om solo solo pola solo sa bo nam mô solo po ye tam ta ye to ye ta cha ta om solo solo pola solo sa bo om ye ye nan sam pa wa te la hum om ye ye nan sam pa wa te la hum om ye ye nan sam pa wa te la hum. 61 halaman 61 bait baris kedua. Namo Quan Sơn Bồ Sát. Namo Quan Sơn Bồ Sát. Namo Quan Sơn Bồ Sát. Namo Tassa Bồ Sát. Namo Tassa Bồ Sát. Namo Tassa Bồ Sát. Namo Thiên Thiên Ta Mẹ Tam Bồ Sát. Namo Thiên Thiên Ta Mẹ Tam Bồ Sát. Namo Thiên Thiên Ta Mẹ Tam Bồ Sát. Halaman 62, 63, 64 kita baca bahasa Indonesianya terlebih dahulu. 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia, menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat menghentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua gelisah, derita, lupa, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatva, semua bodhisattva mahasatva, maha prajna paramita. Mandarinnya halaman 62. Sevang sang sevo ame jati cho bên tâm vang lên quan tâm trong thiên quan thiên lãng về về chan bên san nhọn thuê và do cho vô sản cho sinh yêu về sang yên tâm nén vô lần đang yên phê sở sen lên trong xế quang thị quan bên cha mòn chen chen vân cha tinh thị tôn san cha lệ quang chen phật nó san sa đâu vô ta y chen vô bên phán nó quan vô yang phán phật
su sayang tawang đen cho yang ta phật tâm sẽ con yon sẽ có yang vô trong sẽ én vô thiện to yang trọng sang sa phang sang sa e che phо sa ma lo sa mo bờ Sang Dwi halaman 65, 66 disambung 67. Marilah kita menuntun arwah almarhum Bapak Wutomo Muape untuk menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan Sang Dwi. Mohon berdiri. 65 yang bawah ya Sang Dwi. Namo kita baca bahasa Indonesianya, titik-titik kita isi dengan nama almarhum. Kita baca bersama-sama. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Wutomo Muape. Semoga dengan bantuan kekuatan kelas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik tiga gelisah almarhum. Bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Silakan duduk. Bukunya ditutup, masih di bawah. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Biasanya yang umum itu kalau salah satu anggota keluarga meninggal, itu langsung direspon dengan kesedihan, dengan tatap tangis, menangisi keluarga yang baru saja meninggal.
itu pada umumnya. Namun di zaman Sang Buddha itu pernah ada salah satu keluarga begitu ditinggal kematian oleh salah satu anaknya, keluarga ini tidak merespon dengan kesedihan, dengan kepedihan, dengan tangisan. Bukan berarti yang meninggal itu anaknya, itu anak yang paling nakal, sehingga dengan kematian itu justru tengah diharapkan bahwa yang membuat kegaduhan di rumah tangga itu sudah tidak ada lagi. Anak yang meninggal ini juga bukan anak angkat, ya, tidak mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan keluarga besarnya, dan juga faktor-faktor yang lain yang tidak membuat sedih dan kepedihan bagi yang ditinggalkan. Ada sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua yang hadir di sini. Saya kira Bapak Ibu sekalian, selama saya sering melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa dari keluarga besar, tadi Bapak Ibu dengan hikmah mengikuti pembacaan sutra, kelihatannya sudah tidak asing lagi ya membaca sutra itu ya. Saya lihat dari belakang tadi juga Bapak Ibu juga sangat antusias mengikuti pembacaan doa ini, karena meyakini dengan doa-doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan akan membawa manfaat bagi seseorang yang telah meninggal, yang pada hari ini yaitu peringatan 7 hari ya, sekaligus juga penempatan abu jenazah almarhum Bapak Puto Muape ini. Tidak selamanya ditinggal kematian, saya katakan, menimbulkan kepedihan. Mereka yang sudah bisa menerima kenyataan hidup, mereka yang sudah mengerti dan paham hukum kematian, tentunya sudah menyadari dan bisa mempraktikkan dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal adanya, cepat atau lambat pasti akan berubah. Almarhum pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Siapapun yang lahir di dunia ini harus tunduk pada hukum kematian, mau tidak mau. Agama, suku agama apapun, ras agama pun pasti akan mengalami kematian. Bagi mereka yang sudah menyadari hukum kematian berlaku siapapun tanpa kecuali ayah kita, orang tua kita, orang yang pernah melahirkan kita, orang yang pernah berbuat baik kepada kita akan mengalami kematian, maka kematiannya dengan penuh keikhlasan diterimanya, bukan sebuah ganjalan yang harus diratapi dan ditangisi. Komentar dari keluarga seorang ayah yang baru saja ditinggalkan anaknya meninggal, dia menyadari dengan mengatakan demikian: manusia meninggalkan rangkanya yang tidak kekal. Apabila kesenangan hidup telah berlalu sejenak, sebagaimana seekor ular biasa selalu membuang kulitnya yang telah rusak, keluang kapan kawan tak dapat menyentuh abu seorang yang mati. Jadi apabila seekor ular ya kepingin kulitnya baru ya, itu pasti akan membuang kulit yang lama. Demikian pula kehidupan manusia ini dengan kematian badan jasmani ini bukan berarti berakhirnya kesadaran beliau. Kesadaran beliau akan terus melanjutkan ke kehidupan berikutnya. Pasti juga kehidupan yang dilalui juga kehidupan lebih baik juga, berdasarkan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau dalam selama kehidupannya. Kita harus menyadari tidak perlu menimbulkan kepedihan dan kesedihan. Almarhum akan melanjutkan perjalanan-perjalanan di alam-alam yang lain. Saya yakin sebagai seorang ayah, di tengah-tengah keluarga telah membaktikan, telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk membesarkan anak-anak putra-putrinya. Kebajikan yang tidak pernah terukur itu, yang tidak pernah dinilai dengan
nilai apapun, dengan harga apapun. Itulah kebaikan yang akan mengantarkan beliau menuju alam-alam yang lain. Kemudian juga salah satu anggota keluarga yang lain yang bisa menerima kematian dari anggota keluarga, dia mengatakan demikian, tak diundang kemari ia datang, tak diminta ia pun cepat pergi. Seperti ia datang, begitu pula ia pergi. Adakah alasan untuk bersedih? Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati. Mengapa sedih? Ia harus menempuh jarak yang ia jalani. Manusia membawa karmanya masing-masing, membawa perbuatan-perbuatan masing-masing yang sebagai bekal kehidupan di alam-alam berikutnya. Sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan kita memberi bekal, membantu perjalanan arwah sekiranya kehidupannya kurang memadai misalnya saja. Kita bantu dengan doa dan kita mohonkan berkah dan pertolongan dari Buddha Amitabha. Di dalam janji prasetyanya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagianya. Semoga dengan keyakinan kepada Buddha, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang ditanam beliau, dan juga dengan ketulusan hati dari yang hadir di sini mendoakan arwah beliau benar-benar segera menikmati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah terlahir di alam surga bahagia, memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu mendapatkan kekuatan melanjutkan perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Dan sisa kremasi atau pembakaran ditempatkan di sini dengan satu tujuan dan harapan, tempat ini akan jadi tempat sarana silaturahmi, sarana kumpul-kumpul keluarga nanti dari putra-putri beliau. Setidak-tidaknya setahun bisa 2 kali, di saat Cingbing, di saat Ulambana. Di wihara ini akan diadakan upacara Cingbing dan Ulambana secara bersama-sama. Silahkan Bapak Ibu nanti hadir tempat ini di samping menyambung tali silaturahmi antar putra-putri beliau yang sanggup merawat, memelihara dan berbakti kepada beliau. Semoga dengan kekuatan pelindungan Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, tempat ini, abu jenazah ini tetap mengingatkan tentang pengorbanan, tentang kebaikan yang pernah dilakukan beliau di tengah-tengah keluarga. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang keloi terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan dan mengikhlaskan kepergianmu. Ditinggal kematian seorang ayah, orang tua juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Mereka pada mulanya memang belum bisa menerima, namun satu proses waktu akhirnya bisa merelakan dan menerima kenyataan hukum ketidakkekalan, hukum kematian ini. Sadu, sadu, sadu. Kita akan bersama-sama membawakan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Langsung kita lanjutkan dengan penempatan abu, ya. Dibuka halaman B. Ya, B. Doa kelahiran kembali. Mungkin pakai yang satunya, yaitu pasti B, ya, B, ya, terus C dan D, ya. B, C dan D, ya. Nanti saya bersama tim doa akan nempok untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali. Kemudian salam cinta kasih Buddha Amitabha untukmu dan mengingat budi ayah bunda. Silahkan keluarga nanti mengikuti membaca bahasa Indonesianya bersama dengan Ibu Mega, ya. Marilah Bapak Ibu dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa memohon berkah pelindungan,
untuk arwah beliau, semoga segera menjemput arwahnya dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita nenfok bersama-sama terlebih dahulu. Namo Amitabha. Ketika Namo Amitabha. rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Namo Setiap kata adalah doa Amitabha. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Namo Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlari. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Silakan berdiri, bukunya ditaruh. Namo Amitabha. Keluarga untuk mengangkat Namo Amitabha. Kainnya dulu. Namo Amitabha. Namo Amitabha.
Silakan kembali duduk semula. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa penempatan abu jenazah almarhum Bapak Putu Muape dan juga sekaligus peringatan 7 hari wafatnya beliau. Semoga menjadi harapan keluarga dan juga harapan kita semua. Almarhum segera menempati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan dan keluarga merelakan mengikhlaskan kepergian almarhum. Kita akhiri dengan berdiri, kita memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat di altar Buddha, ya. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Silakan keluarga foto bersama para romo. Mesti.